والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang wajibnya mengikuti dan meneladani para sahabat radhiyallahu alaihim dalam beragama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Al-bid'ah jamak dari bid'ah. Yang tentunya ikhwanillah, seseorang untuk bisa meninggalkan suatu perkara butuh dia mengetahui perkara tersebut terlebih dahulu. Apa itu bid'ah? Dan kalau kita melihat para ulama rahimahumullah ta'ala yang memberikan penjelasan tentang hakikat makna bid'ah, berbeda-beda dari sisi ibarat yang diberikan. Dan ibarat yang paling bagus, yang hendaknya ibarat ini dihafal oleh para thalabatul ilm, karena memang memberikan penggambaran yang sangat jelas tentang hakikat bid'ah, yaitu ibarat yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'tisam. Namun sebelum kita membahas tentang makna bid'ah secara istilah syar'i, perlu kita ketahui bid'ah secara bahasa itu apa. Para ulama ahli lughah menyebutkan bahwasanya bid'ah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama, asy-syai' al-mukhtara' 'ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya sesuatu yang diada-adakan, tidak ada contoh sebelumnya, ini secara bahasa dinamakan bid'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad atau wahai Nabi, bukanlah aku bid'an minar rusul, yaitu rasul yang pertama kali diutus yang belum ada rasul-rasul sebelumnya. Ini makna bid'an minar rusul. Berarti makna ayat "Qul ma kuntu bid'an minar rusul", katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, bukanlah aku ini Rasul yang pertama kali diutus. Ini kata bid'ah secara bahasa. Demikian pula pada ayat yang lain, badi'us samawati wal ard, dan yang menciptakan langit-langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Naam, langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala adakan langit-langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Ini makna bid'ah secara bahasa yang pertama. Kemudian makna yang kedua, at-ta'ab wal kalal, yaitu kecapean. Nah, yarhamukallah. At-ta'ab wal kalal, yaitu kecapean, kelelahan, sehingga menjadikan dia terhenti dari perbuatannya. Nah, ini sebagaimana pada perkataan Arab, abda'atil ibil,
abda'atil ibil, yaitu unta itu melakukan bid'ah. Maksudnya bagaimana unta melakukan bid'ah? Maksudnya unta itu kecapean, sehingga tidak mampu lagi berjalan, baik karena penyakit atau karena apa? Kelelahan disebabkan jarak yang begitu jauh yang dia tempuh. Cuman kalau kita perhatikan makna yang kedua ini hakikatnya kembali kepada makna yang pertama. Kembali kepada makna yang pertama. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan abda'atil ibil, maksudnya apa? Muncul suatu kelelahan yang sebelumnya tidak ada. Berarti kembali ke satu makna, yaitu sesuatu yang muncul yang sebelumnya apa? Tidak ada contohnya. Ini makna bid'ah secara bahasa. Baik. Adapun makna secara istilah sebagaimana disebutkan tadi, penafsiran dan istilah serta ibarat para ulama dalam menggambarkan bid'ah bermacam-macam. Di antara ibarat yang paling bagus yaitu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam jilid yang pertama halaman 37. Bahwasanya al-bid'ah hiya ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata yaqsudu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghata fit ta'abbudi subhanahu. Bid'ah secara istilah yaitu ibarat dari suatu tariqah, suatu jalan di dalam agama ini yang sifatnya mukhtara'ah, diada-adakan. Kemudian jalan yang diada-adakan dalam agama tersebut tudahi syariah. Orang melihat secara zahirnya yang nampak itu menyerupai syariat. Kenapa? Karena dilakukan berkesinambungan, diulang-ulang. Ini makna tudahi syariah. Dia menyerupai syariat, tapi pada hakikatnya bukan dari syariat. Kemudian yaqsudu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghata fit ta'abbudi subhanahu. Yang maksud menjalani tariqah tersebut yaitu untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti dalam pengertian ini ada beberapa poin yang hendaknya ditekankan sehingga seorang betul-betul paham apa itu bid'ah dan betul-betul bisa menjelaskan kepada umat dan bisa membantah mereka-mereka yang gagal paham dalam mengenali bid'ah. Poin pertama, ikhwani fillah, yang perlu kita ketahui bahwasanya bid'ah itu tariqatun fid din. Itu suatu jalan di dalam agama. Metode yang dia tempuh di dalam agama. Berarti keluar darinya apa? Perkara-perkara selain agama. Sehingga jangan sampai seseorang bingung ketika ada sebagian manusia yang kemudian mengkritisi, kalau demikian pesawat terbang itu bid'ah, kalau demikian naik mobil itu bid'ah. Kita katakan tidak. Hal itu tidak masuk bid'ah yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab yang dimaksud dengan bid'ah secara syar'i apa? Apa tadi? Apa Abdul Bar? Poin yang pertama, hal yang termasuk dalam perkara agama. Nah, tariqatun fid din. Baik, suatu jalan di dalam agama ini. Kemudian perkara yang
yang kedua, ikhwanillah, yang hendaknya betul-betul kita pahami bahwasanya jalan di dalam agama ini yang dimasukkan dalam bid'ah tersebut sifatnya mukhtara'ah, diada-adakan. Sebelumnya tidak ada, tapi mereka ada-adakan dari diri-diri mereka sendiri. Tidak ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan maupun persetujuan beliau, tidak ada sama sekali. Mukhtara'ah, yang diada-adakan. Kemudian perkara ketiga sifatnya tudahi syariah, menyerupai syariat dari bentuk luarnya. Baik. Sebagaimana diterangkan tadi, kenapa dikatakan menyerupai syariat? Ya, penyerupaannya itu dari beberapa sisi, ya, Khalifah. Baik, yang pertama dikarenakan apa? Menetapi suatu metode tertentu yang senantiasa apa dia jaga. Nah, ini menyerupai syariat. Sebagaimana kita disyariatkan sholat, maka harus dijaga terus menerus. Demikian pula orang yang melakukan bid'ah, mereka akan jaga, bahkan sebagian mempertahankan dengan mati-matian kebid'ahan tersebut. Yang pada hakikatnya kalau seorang memiliki ilmu tentang perkara tadi, maka akan paham bahwasanya itu bukan syariat, tapi bahkan dia bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya tentang perbuatan tersebut. Kemudian poin yang keempat, yang ini juga sangat penting berhubungan dengan pengertian bid'ah ikhwanillah, yaitu bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan tersebut memaksudkan dengan perbuatan tadi apa? Untuk beribadah pada Allah. Yang memaksudkan dengan perbuatan tadi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang keempat ini juga sangat penting untuk kita bisa mengetahui beberapa jenis bid'ah ikhwanillah dari hal-hal yang asalnya mubah, tapi dihukumi bid'ah oleh para ulama dikarenakan apa? Maksud yang mereka lakukan atau maksud mereka melakukan tersebut untuk ibadah. Baik. Maksudnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya seorang berdiri di terik matahari. Nah, boleh tidak asalnya? Silakan saja, ingin berjemur, silakan. Tapi ketika seorang berdiri di terik matahari misalnya, setiap hari Senin, kalau berdiri di terik matahari jam 12, dia mendapatkan keutamaan sekian. Jadinya bid'ah itu. Bid'ah jadinya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang diada-adakan dalam agama. Baik. Oleh karena itulah pengertian dari Imam Asy-Syatibi ini dihafal. Dihafal untuk bisa seseorang mengenali bid'ah sebelum dia mempelajari perkara-perkara yang lain berhubungan dengan bid'ah. Dan mengilmui bid'ah adalah perkara yang wajib. Kenapa? Karena meninggalkan kebid'ahan itu wajib. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah, ma la yatimul wajibu illa fihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Dan tarkul bid'ah hukumnya wajib. Tapi kita tidak bisa meninggalkan bid'ah kalau tidak tahu apa itu kebid'ahan. Maka wajib seorang muslim mempelajari kebid'ahan untuk bisa berhati-hati darinya. Bid'ah itu apa? Bentuk-bentuknya bagaimana? Sebab-sebabnya apa?
Sebagaimana dikatakan oleh penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa fi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk apa? Li tawaqqih, agar bisa melindungi dari kejelekan tersebut. Dan siapa saja yang tidak mengenal suatu kebaikan dari kejelekan, maka akan terjatuh di dalam kejelekan. Yang bait syair ini akhwanifina dibangun di atas athar yang masyhur dari Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Dulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan disebabkan takut kejelekan tersebut menimpa. Bagi seorang butuh ikhwanillah mengenali kejelekan agar apa? Terhindar darinya. Apalagi bid'ah. Yang telah kita baca dalam perkataan Imam Ahmad ini, di antara poin dalam usulus sunnah yaitu tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Sebab seorang tidak cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sunnah saja. Nah, mencukupkan diri yang penting aku mengenali sunnah-sunnah. Tapi apa? Tidak akan bisa sempurna hal itu. Ya, wajib untuk dia apa? Mengenali lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan perkara-perkara di dunia ini berpasang-pasangan. Yang saling apa? Saling berkebalikan. Ada tauhid, ada syirik. Seorang tidak akan mampu menegakkan tauhid kalau dia tidak mengenal kesyirikan. Ada sunnah, ada bid'ah. Ada ta'ah, ada maksiyah. Karena itulah butuh seorang mengenali kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang juga disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam I'tisam, ikhtilafun nasi kullihim yarji'u ila thalathati usul, fa likulli wahidin minha diddun. Perselisihan manusia secara keseluruhan itu kembali kepada 3 pokok utama, dan masing-masing dari pokok tersebut memiliki lawannya. Jadi perselisihan yang ada pada manusia kembali kepada 3 ini. Maka kalau seorang ingin benar dalam mengambil sikap dalam perselisihan tersebut, ya berusaha untuk betul-betul memahami 3 perkara tersebut. Qala faman saqata anhu waqa'a fi diddih. Sehingga siapa saja yang jatuh dari salah satu ketiga pokok tadi akan terjatuh dalam lawannya. Tidak bisa tidak. At-tauhid wa didduhu syirik. Tauhid dan lawannya kesyirikan. Siapa saja yang jatuh dari tauhid akan masuk ke dalam kesyirikan. Wa sunnah wa didduha al-bid'ah. Dan sunnah lawannya itu bid'ah. Kalau dia tergelincir dari sunnah, ya akan terjerumus ke dalam bid'ah. Wa ta'ah wa didduha al-ma'siyah. Dan ketaatan lawannya adalah kemaksiatan. Ini perkataan yang bagus dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meringatkan umat dari bahaya kebid'ahan dalam majelis-majelis beliau, bahkan pada kebanyakan khutbah-khutbah beliau, namun tidak lepas dari peringatan bahayanya bid'ah. Sebagaimana masyhur dalam khutbatul hajah hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa inna khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha.
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Dan perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan itu sesat. Kemudian hadis yang kedua, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ini juga diingat-ingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan untuk kita semua. Bagaimana bunyinya, Ibnu? Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab semua perkara yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua kebid'ahan itu sesat dan semua kesesatan itu dalam neraka. Dalam sebagian riwayat. Nah, ini dua hadis pokok al-Fanifillah di mana Rasulullah SAW memperingatkan kita dari bid'ah yang merupakan dasar asal yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa tarkul bid'ah. Hadis yang apa tadi? Indah ya Rijal. Yang pertama hadis Jabir bin Abdullah. Yang kedua Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhum. Taib. Kemudian makna bid'ah dihafal. Dan dulu telah kita bahas secara ringkas tentang sebab-sebab kebid'ahan ikhwanifillah yang banyak. Dan kalau kita perhatikan tidak keluar dari tiga sebab utama. Nah, yang pertama al-jahlu bimasadiril ahkam wa biwasaili fahmiha. Sebab yang pertama, kenapa kok kebid'ahan merajalela dan muncul serta digandrungi banyak manusia? Sebab yang pertama adalah kejahilan terhadap sumber-sumber hukum serta jahilnya terhadap cara-cara untuk memahami sumber-sumber hukum tersebut. Dan sumber hukum dalam Islam ikhwanifillah, kitab wa sunnah dan ijma'. Nah, ketika manusia jahil terhadap kitab Allah, jahil terhadap sunnah Rasulullah SAW, jahil terhadap perkara-perkara yang terjadi ijma' padanya, ya biasanya akan terjatuh dalam bid'ah. Betapa banyak kebid'ahan yang dibangun di atas kejahilan terhadap sunnah yang benar. Hadis-hadis yang dhaif diamalkan, akhirnya muncul bid'ah. Ini masuk dalam poin yang pertama. Juga apa? Keliru atau jahil dalam memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah dari sini kita harusnya semakin semangat ikhwanillah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita ketahui kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan dengannya akan dipahamkan terhadap perkara agama. Dan jika tidak paham, menunjukkan tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, mutaba'atul hawa fil ahkam, mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum-hukum. Dan mengikuti hawa nafsu merupakan sebab
Di antara sebab-sebab terbesar penyimpangan. Faman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku kebid'ahan akhwanifillah mengikut hawa nafsu. Kemudian sebab yang ketiga, tahsinul dzan bil aqli fi syar'iyyah. Berprasangka bagus terhadap akal dalam pensyariatan suatu perkara. Oleh karena itulah di antara sebab bid'ah yang terbesar yang dinamakan dengan istihsan, yaitu menganggap baik suatu perkara hanya sekedar landasannya akal. Bukankah ini baik? Bukankah ini suatu perkara yang bermanfaat dan seterusnya? Muncul penetapan suatu kebaikan dengan semata-mata akal. Padahal akal manusia akhwanifillah terbatas dalam memahami hakikat suatu perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan semua perkara-perkara yang mendatangkan maslahat dan memperingatkan semua perkara-perkara yang mendatangkan madarat dengan menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Agama sudah sempurna. Berarti tinggal akal kita mengikut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk memahami, bukan untuk menetapkan suatu syariat. Oleh karena itulah ibarat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Siapa saja yang menganggap baik suatu perkara yang tidak ada dalilnya di dalam agama ini, sungguh dia telah menetapkan suatu syariat. Baik, ini 3 sebab mendasar ikhwanifillah manusia terjatuh dalam kebid'ahan. Dan sebab munculnya kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak, yang pada masing-masing poin banyak sekali contoh-contohnya. Nah, diingat-ingat apa saja tadi sebelum kita tutup? Indah yang baik. Nah, itu 3 pokok yang hendaknya diingat. Intinya yang pertama jahl, kejahilan. Yang kedua ittiba'ul hawa, dan yang ketiga apa? Ittiba'ul aql. Ya, hanya mengikuti akal saja yang dia kedepankan daripada syariat. Barakallahu fiikum wa naktafi bihadza.